Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Saskia Zelda Berliana dari kelas 2C. Saya di sini akan menjelaskan kode program dari ACC Modul 2 PBU. Nah, yang pertama, tugas 1, saya akan menganalisis kesalahan dan memperbaiki kode program. Lalu kita masuk ke NetBeans-nya. Nah, yang pertama kita membuat public class Saskia. Public ini bisa diakses di mana saja. Nah, kelas ini digunakan untuk membuat kelas. Nah, Saskia ini nama kelasnya. Lalu kita memasukkan deklarasi atribut atau variabel seperti string, int. Nah, kita masukkan string nama, string jabatan, sama int gaji. String ini untuk menyimpan nama pegawai. Nah, string jabatan menyimpan jabatan pekerjaan. Int gaji menyimpan nilai gaji dalam bentuk angka. Lalu kita ke public kelas Saskia lagi. Ini kita ketik satu-satu ya guys. Nah, lalu kita langsung memasukkan list nama. Nah, list nama ini untuk merujuk ke variabel dalam kelas untuk mengisi nilai default nama. Nah, masukkan nama saya Saskia Zelda Berliana. Lalu memasukkan list jabatan. Ini untuk mengisi nilai jabatan. Saya mengisi programmer ya guys. Saya mengisi gajinya ke 1 juta. Jangan lupa penutup konstruktornya, karena kalau tidak dikasih nanti bakalan error guys. Lalu kita memasukkan void tampilkan info. Ini berfungsi untuk menampilkan data pegawai. Nah, selanjutnya kita memasukkan sistem outprint. Ini untuk menampilkan nama ke layar output nanti, seperti jabatan, gaji. Nanti kita ketik di sini tuh sistem outprint. Jadi harus rapi ya guys, biar nanti pas keluar di output itu rapi.
Jangan lupa metodenya tadi. Lalu kita memasukkan method main. Nah, kita menggunakan PSBM ini. Strategi ini bisa dijalankan tanpa membuat objek kelas terlebih dahulu. Jadi langsung PSBM, lalu membuat objek bernama pegawai. Kita membuat objek bernama bentar, kita benerin dulu yang error ya guys. Waduh. Nah, kita membuat objek itu bernama Saskia pegawai 1. Ini untuk memanggil konstruktor dan mengisi data otomatis. Lalu pegawai 1 tampilkan info ini untuk memanggil metode untuk menampilkan data. Nah, terus kita tutup method main. Nah, udah keluar ya guys outputnya. Jadi langsung kita run, itu outputnya sudah keluar. Saskia Beliana, jabatan programmer, gaji 1 juta. Nah, dari analisis di atas itu kesalahan program yang pertama tuh parameter konstruktor tidak dideklarasikan. Nah, pada konstruktor pegawai tutup kurung buka kurung digunakan untuk variabel nama pegawai, jabatan pegawai, dan gaji pegawai, tetapi variabel tersebut tidak ada sebagai parameter maupun variabel lain, sehingga program akan error. Nah, yang kedua tuh penulisan nama kelas tidak konsisten. Kelas yang dibuat adalah pegawai, tetapi pada main tutup kurung buka kurung ini objek dibuat dengan karyawan pegawai 1. Nah, new karyawan buka kurung tutup kurung. Hal ini salah karena nama kelas harus sama dengan yang dideklarasikan. Yang ketiga, konstruktor tidak memiliki parameter. Konstruktor pegawai tidak menerima parameter, tetapi di dalamnya mencoba mengisi nilai atribut dari variabel lain yang tidak ada. Seharusnya konstruktor menerima parameter nama, jabatan, dan gaji. Nah, kesalahan yang keempat ini, metode tampilkan info buka kurung tutup kurung sudah benar, tetapi bergantung pada data yang salah. Metode ditampilkan info akan menampilkan data, tetapi karena data tidak pernah diisi dengan benar akibat kesalahan konstruktor, maka program tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kesalahan yang kelima itu kesalahan konsep pembuatan objek. Objek dibuat dengan kelas yang berbeda karyawan, sehingga program tidak dapat dikompilasi. Nah, itu tadi untuk yang nomor pertama. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita sebuah perusahaan ingin membuat program sistem pengajian karyawan. Kita disuruh membuat input. Di sini kita langsung membuat
kelasnya itu bernama karyawan. Kelas ini untuk menyimpan kelas kita, lalu kita memasukkan tipe data string. Ini tuh termasuk atribut atau variabelnya ya guys. Jadi kenapa kita memakai string, karena itu untuk menyimpan nama karyawan dan nama dan jabatan. Nah, integer itu untuk gaji pokoknya. Nah, kita masukkan konstruktor dengan parameter lengkap, yaitu nama itu yang tipe data string tadi, jabatan string, lalu gaji pokok itu pakai integer tadi. Kita masukkan ke konstruktor. Lalu kita list nama sama dengan nama, kita mengisi atribut dengan nilai dari parameter, lalu mengisi jabatan, mengisi atribut jabatan, lalu mengisi atribut gaji pokok, jangan lupa penutup konstruktor. Nah, kita masukkan karyawan, string nama, string jabatan, ini konstruktor tanpa gaji. Lalu masukkan lagi di kita masukkan list nama sama dengan nama, lalu jabatan, terus sama gaji pokok kita isi 5 juta. Nah, kita memakai tipe data integer. Nah, kita masukkan hitung gaji total. Ini untuk mengembalikan total gaji tadi. Terus kita benar guys, ini tuh harus dikenalin dulu. Lalu return gaji pokok ditambah gaji pokok dikali 10/100. Nah, ini untuk menghitung gaji plus bonus 10%.
kita memasukkan void tampilkan info. Lalu masukkan sistem outprint. Nah, ini untuk menampilkan nama. Sistem outprint jabatan untuk menampilkan jabatan. Terus seperti gaji pokok tadi juga ya, gaji pokok, gaji total itu kita pakai sistem outprint. Lalu kita memasukkan bentar ya guys, kita satu-satu masukin. Kita rapikan ya guys, dan nanti di output tuh munculnya rapi. Lalu kita memasukkan kelas karyawan pajak extens karyawan. Nah, extens ini pewarisan dari inheritance. Nah, karyawan pajak ini mewarisi semua dari karyawan ini. Lalu konstruktor karyawan pajak, kita memasukkan karyawan pajak, string nama, string jabatan, in gaji pokok. Nah, kita menggunakan tipe data string dan integer. Lalu kita menggunakan konstruktor dengan parameter. Nah, kita masukkan super kita memasukkan karyawan satu tadi
lalu kita masukkan tampilkan info. Kita memasukkan karyawan Saskia Zaza Berliana dengan jabatan programmer dengan gajinya tuh 1 juta ya guys. Karyawan 2 kita isi ini untuk menginput nama kita nanti ya guys. Rizka. Karyawan 1, karyawan 2, terus kita masukkan sistem korden. Nah, untuk karyawan 2 tadi kita tambahkan tampilkan info seperti yang karyawan 1 tadi. Lalu kita masukkan karyawan pajak. Karyawan 3 sama dengan new karyawan pajak Saskia. Nah, Saskia itu jabatannya programmer, Rizka itu admin, lalu dan itu manajer. Kita tampilkan info. Nah, lalu kita run. Nah, akan muncul seperti ini outputnya untuk nama karyawan yang 1 itu Saskia Zaza Berliana. Nah, jabatannya itu programmer, lalu gaji pokoknya itu 1 juta, gaji totalnya itu 1.100.000. Nah, karyawan 2 itu ada Rizka, itu jabatannya itu sebagai admin, gaji pokoknya tuh 5 juta. Lalu untuk Dani itu jabatannya sebagai nah, sudah muncul semua outputannya. Jadi
Ya, sukses ya teman-teman outputnya. Cukup sekian ACC dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.